Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Kulukin Azim dengan NIM 2233819. Saya dari jurusan Teknik Mesin. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang casting proses. Dalam dunia industri, proses pengecoran logam menjadi salah satu teknik utama dalam pembuatan berbagai produk, mulai dari komponen mesin hingga produk konsumen. Pengecoran logam memungkinkan pembuatan bentuk yang kompleks dengan biaya yang relatif rendah, sehingga menjadi pilihan yang sangat populer dalam berbagai aplikasi. Melalui pengantar ini, saya akan menjelajahi proses pengecoran logam, mulai dari prinsip dasar hingga aplikasinya. Dengan pemahaman yang mendalam tentang teknik pengecoran logam ini, diharapkan pembaca dapat menghargai kompleks dan kegunaan pengecoran logam dalam menciptakan produk berkualitas tinggi. Proses pengecoran adalah pembuatan bagian mesin dengan memanaskan logam atau paduan di atas titik lelehnya dan menuangkan cairan logam atau paduan ke dalam rongga yang kira-kira bentuk dan ukurannya sama dengan bagian mesin yang akan dibuat. Proses pembuatan coran memerlukan yang pertama yaitu persiapan pola, yang kedua yaitu pembuatan cetakan dengan bantuan pola, yang ketiga peleburan logam atau paduan dalam tungku, yang keempat menuangkan logam cair dalam rongga cetakan, yang kelima memecahkan cetakan untuk mengambil kembali hasil coran, yang keenam membersihkan pengecoran dan memotong riser, runner, dan lain-lain. Operasi ini disebut fiddling. Yang keenam, inspeksi pengecoran. Baik, kita masuk pada pola. Pola adalah replika dari casting yang dibutuhkan. Bentuk dan ukurannya mirip dengan produk akhir, tapi tidak persis sama. Biasanya cetakan dari pasir basah yang ditambahkan bahan pengikat untuk menyatukan partikel pasir. Pola tersebut kemudian ditarik dari dalam cetakan pasir sedemikian rupa, sehingga cetakan atau rongga yang dibuat pada cetakan tidak rusak atau pecah sedikit pun. Akhirnya logam cair dituangkan ke dalam rongga dan dibiarkan mengeras dan didinginkan hingga suhu kamar. Jenis-jenis pola. Yang pertama yaitu pola satu bagian atau padat. Pola seperti itu dibuat utuh dan hanya cocok untuk pengecoran yang sangat sederhana. Tidak ada ketentuan untuk runner dan riser dan lain-lain. Pencetakan dapat dilakukan di lantai pengecoran, disebut pin molding, atau di dalam kotak cetakan. Tidak ada kesulitan dalam menariknya. Pola dari cetakan karena bagian pola yang paling lebar ada di bagian atas, misalnya berbentuk silinder. Pin dengan kepala melingkar harus dicetak pola satu bagian yang ditunjukkan pada gambar. Dapat kita lihat pada gambar. Baik, berikutnya bola belah. Pola belah. Memiliki pola satu bagian untuk bagian-bagian yang bentuknya rumit. Karena pola tersebut tidak dapat ditarik dari cetakan. Misalnya, jika kepala melingkar ditambahkan ke bagian bawah, pin yang ditunjukkan pada gambar, maka perlu dilakukan pola split seperti yang ditunjukkan pada gambar yang kedua. Setengah cetakan pada cetakan akan dibuat dengan menggunakan potongan nomor 1. Dalam satu kotak cetakan dan separuh cetakan lainnya akan dibuat dengan menggunakan potongan nomor 2. Ke dalam kotak cetakan kedua. Setelahnya menarik separuh pola dari masing-masing kotak cetakan kedua kotak tersebut akan dirakit dan menggumpal sehingga tersedia kesan untuk penuangan logam.
Kemudian pola selanjutnya yaitu pola potongan longgar. Pola potongan longgar dalam beberapa kasus pengecoran logam mungkin memiliki tonjolan kecil atau bagian yang menjorok. Proyeksi ini menyulitkan penarikan pola dari cetakan. Oleh karena itu, proyeksi ini dapat dibuat sebagai potongan-potongan yang lepas. Mereka melekat secara longgar pada bagian utama pola dan cetakan dibuat dengan cara biasanya. Ketika pola utama ditarik dari cetakan, potongan-potongan yang lepas akan terlepas dan tertinggal dalam cetakan. Setelah bagian utama pola dihilangkan, bagian yang lepas dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian menggerakkan ke samping dan kemudian mengangkatnya melalui ruang yang dikosongkan oleh pola utama. Yang dapat diilustrasikan pada gambar berikut. Berikutnya, pola pelat korek api. Pelat korek api adalah pelat logam yang biasanya terbuat dari aluminium. Kedua bagian pola belah dipasang pada pelat korek api, satu di kedua sisinya saat memasangnya ke pelat korek api. Berhati-hati dalam mencocokkannya agar tidak terjadi ketidakcocokan. Yang kelima yaitu pola berpintu. Pelat korek api kadang-kadang bersamaan dengan pola pengecoran, ditambahkan bagian lain sehingga ketika cetakan dibuat di dalam kotak cetakan, rongga tersebut berisi saluran dangkal beserta rongga utama untuk benda yang akan dicetak. Saluran ini akan digunakan untuk memasukkan logam mohen ke dalam rongga utama dan dikenal sebagai gerbang. Pola yang telah dibuatkan gating disebut pola gated. Ini menghilangkan kebutuhan untuk membuat gerbang secara terpisah. Yang keenam yaitu pola lainnya. Pola kerangka, pola sapuan, pola segmental, dan lain-lain. Dalam pola ini, pola penuh tidak dibuat dan cetakan dilengkapi dengan pola improvisasi. Hal ini dilakukan untuk kirim dana ke resep bank. Pola lainnya berupa pola kerangka, pola sapuan, pola segmental, dan lain-lain. Dalam pola ini, pola penuh tidak dibuat dan cetakan dilengkapi dengan pola improvisasi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya pembuatan pola. Prosedur ini dilakukan jika hanya satu atau dua cetakan yang ingin dibuat. Berikutnya, pasir cetakan dan sifat-sifatnya. Di pabrik pengecoran, pasir digunakan untuk membuat cetakan. Pasir alam yang ditemukan di dasar dan di tepian sungai menyediakan sumber yang melimpah. Meskipun pasir silika berkualitas tinggi juga ditambang, pasir secara kimia adalah silikon dioksida (SiO) dalam bentuk butiran. Pasir sungai biasa mengandung presentasi tanah liat, kelembaban, pengotor, non-logam, dan sedikit garam magnesium dan kalsium selain butiran silika. Pasir ini setelah diolah dengan sesuaian digunakan untuk pembuatan cetakan. Sifat-sifat pasir tersebut yaitu yang pertama yaitu refractoriness, yaitu harus mampu bertahan pada suhu tinggi. Yang kedua, permeability, kemampuan melewati gas, uap, air, dan udara. Yang ketiga yaitu green sand strength, yaitu bila cetakan dibuat dengan pasir lembab, maka harus mempunyai kekuatan yang cukup. Jika tidak, cetakan akan pecah. Yang keempat, good flowability, yang yaitu daya alir yang baik. Ketika dikemas dengan pola dalam bentuk kotak cetakan, harus dalam
dapat memenuhi semua sudut dan sudut. Jika tidak, kesan pola dalam cetakan tidak akan tajam dan jelas. Yang kelima, yaitu good collapsibility, yaitu kemampuan melipat yang baik, di mana harus mudah runtuh setelah cetakan mendingin dan diekstrasi setelah cetakan pecah. Hal ini sangat penting dalam hal pembuatan inti. Yang keenam yaitu cohesiveness, yaitu kekompakan, yaitu kemampuan butiran pasir saling menempel. Tanpa kekompakan, cetakannya akan kekurangan kekuatan. Yang ketujuh, adhesiveness, yaitu daya rekat, yang mana artinya yaitu kemampuan pasir untuk menempel pada benda lain. Jika pasir cetakan tidak menempel ke dinding kotak cetakan, seluruh cetakan akan masuk ke dalam kotak. Baik, selanjutnya berikut komposisi pasir cetakan segar, yang mana pada pasir cetakan terdapat silika sebesar 75%, clay 10-15%, batonit 2-5%, gold dust 5-10%, dan moisture 6-8%. Teknik pembuatan cetakan yang pertama yaitu letakkan separuh bagian bawah pola berlahan di atas papan cetakan datar. Taburkan pasir perpisahan dan tempatkan kotak cetakan untuk menutup pola. Yang kedua, sebarkan pasir menghadap untuk menutupi pola, isi sisa ruang dengan pasir pendukung, dan kompakkan pasir dengan alat khusus. Tiga, ratakan pasir, buat lubang ventilasi dengan alat ventilasi, dan balikkan kotak cetakan untuk membentuk kotak bawah. 4, tempatkan bagian atas pola, tambahkan pasir di sekitarnya, buat lubang ventilasi, dan lepaskan kotak cetakan pertama. Yang kelima yaitu gunakan batang pengangkat untuk mengangkat pola dari pasir dengan hati-hati. Yang keenam, periksa rongga cetakan untuk memastikan tidak ada kerusakan atau pasir yang jatuh ke dalamnya. Yang ketujuh, jika menggunakan inti, tempatkan inti dengan dukungan yang memadai untuk mencegah perpindahan saat pengecoran. Yang kedelapan, taburkan bubuk grafit pada permukaan cetakan, potong gerbang di bawah lokasi pelari untuk aliran logam cair. Baik, selanjutnya macam-macam cetakan pasir. Cetakan pasir hijau, yaitu dalam percetakan tersebut dilakukan penuangan logam cair pada saat pasir saat lembab. Yang kedua yaitu cetakan kulit kering, yaitu cetakan tersebut dikeringkan secara dangkal dengan menggerakkan api di atas rongga cetakan sehingga cetakan hanya mengering sampai ke dalam beberapa milimeter. Yang ketiga yaitu cetakan kering. Setelah cetakan dibuat, dikeringkan dengan cara menyimpan cetakan selama 24-36 jam dalam wadah yang suhunya dijaga pada 130-150 derajat Celcius. Cetakan pasir lebih kuat dan tidak menimbulkan cacat yang berhubungan dengan kelembapan pada pengecoran. Pencucian cetakan meningkatkan permukaan akhir coran. Kores atau inti. Inti digunakan dalam pengecoran untuk pembuatan lubang atau rongga internal. Biasanya terbuat dari pasir tahan api. Ditempatkan di tempat atau di dalam cetakan sebelum pengecoran. Dikelilingi oleh logam cair. Harus kuat untuk menahan suhu tinggi dan tidak tergeser oleh logam cair. Setelah pengecoran harus bisa dilepas untuk mencegah retak. Inti dibuat dengan bantuan kotak inti. Kotak inti terbuat dari kayu, diisi dengan pasir, dan ditampatkan. Inti terdiri dari dua bagian untuk membentuk cetakan inti. Kadang-kadang memerlukan penguatan dengan kawat atau paku. Selanjutnya yaitu core prints.
Inti harus ditopang di rongga cetakan. Jika memungkinkan, hal ini dilakukan dengan menyediakan cetakan inti. Cetakan inti merupakan perpanjangan inti yang tertumpu pada perluasan serupa rongga cetakan sehingga inti tetap tertopang dalam rongga cetakan tanpa inti jatuh ke dasar rongga. Misalnya, jika pin dengan kerah yang ditunjukkan pada gambar memiliki lubang tengah, lubang tersebut dapat dibuat dengan memasukkan inti ke dalam rongga cetakan, seperti gambar yang ditunjukkan. Perangkat lain untuk mendukung inti adalah cupless. Ini adalah klip yang terbuat dari lembaran tipis yang sama logam seperti sebagai pengecorannya. Klip ini digunakan untuk menopang berat inti. Ketika logam cair dituang, kaplen meleleh dan bergabung ke dalam logam cair. Baik, selanjutnya yaitu gerbang, runner, dan riser. Sistem gating adalah jalur di dalam cetakan tempat logam cair mengalir ke rongga cetakan. Ini perlengkapi dengan berbagai bagian seperti pelari, baskom tuang, dan riser. Tujuan dari sistem gerbang adalah untuk mengarahkan aliran logam cair secara terkontrol ke dalam cetakan, mencegah kerusakan pada cetakan, dan menjaga kualitas hasil cor. Riser atau lubang penampung logam cair digunakan untuk memberitahu bahwa cetakan sudah penuh dan juga sebagai reservoir untuk memberi makan penyusutan yang terjadi selama pengecoran. Terkadang riser bisa blend yang berfungsi hanya sebagai reservoir untuk penyusutan logam cair. Sistem gating sangat penting dalam proses pengecoran untuk memastikan hasil cor yang berkualitas. Baik, selanjutnya kubah. Kubah logam dipanaskan melebihi titik lelehnya dalam tungku yang bisa berbahan bakar minyak, batu bara, atau listrik. Untuk logam yang membutuhkan kebersihan tinggi seperti paduan non-ferrous digunakan tungku listrik. Tungku berbahan bakar minyak atau batu bara digunakan untuk logam lain, di mana kotoran dapat dihilangkan melalui kontak dengan nyala api. Proses ini penting untuk memastikan logam cair yang siap dicor tanpa kotoran. Konstruksi. Tungku kubah adalah metode ekonomis dan nyaman untuk menyediakan pasukan besi cor cair. Tungku ini menggunakan ongke sebagai bahan bakar yang merupakan jenis batu bara yang diproduksi dengan memanaskan batu bara uap dalam atmosfer inert. Kupola terdiri dari cangkang baja silinder panjang yang dilapisi dengan batu bara tahan api. Ini didirikan secara vertikal dan didukung oleh tiang-tiang pendek di atas permukaan tanah. Pintu baja dilengkapi di bagian bawah untuk mengisi bahan bakar dan bahan mentah. Kotak angin dengan blower motor disediakan untuk menyediakan udara ke tungku. Proses ini memberikan panas yang kuat untuk peleburan besi cor. Gambar tungku kubah dapat kita lihat pada gambar ini. Contoh gambar tungku kubah. Baik, selanjutnya operasi tungku kubah. Yang pertama yaitu persiapan dan penyalaan. Persiapan dan penyalaan yaitu memperbaiki lapisan pintu dan menutup pintu rapat. Api dinyalakan dari bawah untuk memulai proses dengan tambahan kokas dari pintu pengisian atas hingga setengah meter di atas tuyeres. Yang kedua yaitu pengisian tungku dan pemanasan. Yaitu setelah tuyure dibuka, sebagian lapisan logam, fluk, dan kokas dimasukkan bergantian dari atas. Pemanasan dimulai saat tungku terisi penuh. Yang ketiga yaitu peleburan dan pembuangan terak.
yaitu kokas dekat tuyure terbakar, logam mulai meleleh dan batu kapur terurai membentuk kerak terak. Terak terapung di atas logam cair dan dibuang melalui lubang terak. Yang keempat yaitu pencairan logam dan penuangan, yaitu logam cair disadap melalui lubang keran dengan menggunakan batang baja panjang. Logam kemudian dituangkan ke dalam cetakan melalui ladle. Lubang keran ditutup dengan tanah liat api. Yang kelima yaitu penambahan mangan dan ferrosilikon. Untuk meningkatkan sifat-sifat besicor, sejumlah kecil mangan dan ferrosilikon ditambahkan pada logam cair di dalam sendok sebelum dituang. Yang keenam yaitu penyelesaian operasi dan pembersihan. Setelah proses selesai, tambahan minuman bersoda dimasukkan ke dalam tungku. Setelah semua logam meleleh, peniup udara dimatikan dan pintu bagian bawah tungku dibuka untuk membuang sisa kokas dan terak. Baik, selanjutnya casting defect. Casting defect. Beberapa cacat umum pada pengecoran dapat dijelaskan, yaitu yang pertama yaitu blowholes atau lubang tiup, yaitu tampak sebagai lubang kecil pada pengecoran. Mereka mungkin terbuka ke permukaan atau mungkin berada di bawah permukaan coran. Hal ini disebabkan karena gelembung gas yang terperangkap. Mereka mungkin disebabkan oleh serudukan yang terlalu keras, ventilasi yang tidak tepat, kelembaban yang berlebihan, atau kurangnya permeabilitas pasir. Yang kedua yaitu rongga penyusutan atau disebut juga shrinkage cavity. Kadang-kadang karena kesalahan desain pengecoran yang terdiri dari bagian yang sangat tebal dan tipis, rongga penyusutan dapat terjadi di persimpangan bagian tersebut. Rongga penyusutan sepenuhnya berada di dalam. Dapat kita lihat bentuk shrinkage cavity pada gambar. Yang ketiga yaitu misrun. Misrun ini menunjukkan pengisian rongga cetakan yang tidak lengkap. Hal ini mungkin disebabkan oleh keluarnya logam cair pada perpisahan job dan drag, pasokan logam yang tidak memadai, atau desain saluran yang tidak tepat. Yang keempat yaitu cold shut atau penutup dingin, yaitu penutup dingin terbentuk di dalam pengecoran. Ketika logam cair dari dua aliran berbeda bertemu tanpa peleburan sempurna, temperatur penuangan yang rendah mungkin menjadi penyebab utama cacat ini. Yang kelima yaitu mismatch, ketidakcocokan. Cacat ini terjadi ketika cetakan-cetakan pada pegangan dan tarikan tidak menempel tepat satu sama lain, tetapi sedikit bergeser. Hal ini terjadi karena ketidakcocokan pola perpecahan. Pin dowel mungkin longgar, atau karena kesalahan penjepitan pada kop dan drag box. Yang keenam, drop. Terjadi ketika sebagian pasir cetakan jatuh ke dalam logam cair. Pasir lepas yang tidak dipadatkan dengan baik atau kurangnya bahan pengikat dapat menyebabkan cacat ini. Yang ketujuh, scalp atau keropeng. Cacat ini terjadi ketika sebagian permukaan cetakan terangkat atau rusak dan ceruknya terisi oleh logam cair. Yang kedelapan yaitu sobekan panas atau hot tear. Retakan ini terjadi pada bagian pengecoran yang tipis dan panjang. Jika pengecoran tidak dapat menyusut dan dengan bebas, pada pendinginan karena pasir di dalamnya terlalu padat, memberikan ketahanan terhadap penyusutan tersebut. Robek atau retak biasanya terjadi bila bagian tersebut masih panas dan belum mencapai kekuatan penuh. Oleh karena itu, cacat tersebut disebut sobek panas. Alasannya mungkin karena sedudukan pasir yang terlalu ketat. Yang selanjutnya ada juga cacat lainnya termasuk bekas luka, lecet, kenyal. Karena banyaknya lubang peniti di satu lokasi dan inklusi terak dan lain-lain.
die casting. Cetakan pasir hanya dapat digunakan untuk produksi satu pengecoran. Itu tidak dapat digunakan untuk 2 kali. Dia pada dasarnya adalah cetakan logam dan dapat digunakan berulang kali. Sebuah dadu biasanya dibuat dalam 2 bagian. Satu bagian bersifat tetap dan bagian lainnya dapat dipindahkan. Bersama-sama mereka berisi rongga cetakan di semua detailnya. Setelah kedua bagian cetakan dijepit atau dikunci, logam cair dimasukkan ke dalam cetakan. Jika logam cair dimasukkan secara gravitasi ke dalam cetakan, prosesnya dikenal sebagai proses pengecoran cetakan gravitasi di sisi. Jika logam dipaksa masuk ke dalam cetakan di bawah tekanan, misalnya piston, dalam silinder mendorong material melalui nozzle silinder, prosesnya disebut die caster bertekanan. Baik, selanjutnya yaitu step in die casting, yaitu memiliki langkah-langkah dalam die casting. Yang pertama yaitu tutup dan kunci. Kedua, bagian cetakan setelah melapisi permukaan rongga cetakan dengan pencuci retakan. Yang kedua, suntikan logam cair di bawah tekanan ke dalam cetakan. Yang ketiga, pertahankan tekanan sampai logam mengeras. Yang keempat, buka bagian pengeras bagian cetakan. Yang kelima, keluarkan casting bersama dengan runner, riser, dan lain-lain. Yang keenam, siklus di atas dilakukan secara berulang. Baik, terdapat 2 metode die casting bertekanan yang digunakan. Yang pertama yaitu proses ruang panas, hot chamber process, yaitu menggunakan tekanan hingga 35 MPa dan digunakan untuk seng, timah, timbal, dan paduannya. Dalam proses ini ruangannya tempat logam cair disimpan sebelum tekanan disuntikan ke dalam cetakan, tetap dipanaskan. Yang kedua yaitu proses ruang dingin, cold chamber process. Dalam proses ini digunakan tekanan setinggi 150 MPa. Ruang penyimpanan tidak dipanaskan. Proses ini digunakan terutama untuk logam dan paduan yang memiliki titik relatif yang tinggi. Misalnya aluminium, magnesium, dan paduan. Baik, selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian tungku die casting. Kekurangan dan kelebihan die casting. Yang pertama yaitu digunakan untuk produksi massal coran ukuran kecil dan menengah, misalnya piston mesin, sepeda motor, dan skuter, badan katup, rumah karburator, dan lain-lain. Yang kedua, biaya awal pembuatan cetakan yang sangat tinggi. Ini adalah suatu kerugian. Yang ketiga yaitu proses ini menghasilkan coran berkualitas tinggi dan bebas cacat. Yang keempat, coran yang dihasilkan melalui proses ini memiliki permukaan akhir yang baik dan memiliki kontrol dimensi serta mungkin tidak memerlukan banyak pemesinan. Semua corannya yang dihasilkan termasuk identik. Yang kelima yaitu coran ukuran besar. Tidak dapat diproduksi dengan proses ini. Ini adalah suatu kerugian. Yang keenam, coran dengan bentuk yang sangat kompleks atau dengan banyak inti yang sulit diproduksi dengan die casting. 7. Dalam hal produksi massal, coran dapat diproduksi dengan harga murah. Yang kedelapan, prosesnya tidak memerlukan penggunaan pasir dan memerlukan ruang yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pengecoran konvensional yang menggunakan cetakan pasir. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya pamit mengundurkan diri. Terima kasih telah menonton videonya dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.